Bobulik pulanglah kita di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Inspiratif. TV Tabalong, TV kebanggaan kita berataan. Lawan ulun masih bertamuan lawan ulun Radit Wara. Ulun jagin mayo. Kayak pengulan. Kita kalau kok buan acil-acil jula-jula memarina ya kok hanya bergabungan. Imbah melihat boda segmen 1, segmen 2, segmen 3 tadi kan semuanya menginspirasi beritaannya. Adang. Ingat ke kau Mas Ingat kita. Yang pertama tuh namanya jahit masker. Sekaligus ading lianta lah ading selpan. Iya, nang kedua bubuhan komunitas kopi, nyujar kayak nama ada kita kopi. Kita lawan Onat. Nah, tadi Paripan. Itu yang ketiga Paripan. Berbagi masker lawan juga hand sanitizer. Habiskah bintang tamu kita? Ada lagi. Banyak. Sesuai dengan video di pemulaan tadi kita kita kiawakan. Beliau ini luar biasa. Seorang ibu yang sangat-sangat luar biasa. Ibaratkan tuh Wonder Woman. Wonder Mom. Wonder Mom. Nah, beliau adalah kepala SMKN 1 Tanjung. Siapa kah? Beliau adalah Ibu Lis Sulastrini. Nah, silakan Ibu. Nah, beliau sudah datang. Silakan. Lu sini Bu, enggak apa-apa. Jaga jarak kita, Bu. Ulun kesini misi ulah. Santai aja, Bu lah. Anggap rumah seorang aja. Iya, selamat datang. Ya Bang, kita ucapkan kesan Ibu Lis. Iya kah? Ibu Lis kapan panggilannya, Bu? Iya. Pian. Nang mana aku nih? Ulun asa kada nyaman betah itu dene. Ibu, kita sama tahu lah. Sama tahu. Serius lah. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya heboh, tapi heboh tuh yang menarik, yang suka ini duka luar biasa wabah yang melanda seluruh dunia malah, apalagi kita di Banua Kabupaten Tabalong. Dari beberapa bintang tamu di acara kita tadi itu sudah melakukan aksi-aksi. Sampean kami undang ke sini karena ada desas-desus bahwa sama juga melakukan aksi sosial ya. Kalau boleh tahu mungkin apa aja yang sampean lakukan? Baik, terima kasih kepada TV Tabalong yang sudah mengundang kita di acara inspiratif, bahwa dengan adanya wabah COVID-19 yang mendunia seperti yang Bapak sampaikan tadi, maka siswa SMKN 1 Tanjung terutama untuk jurusan Tata Busana merasa terpanggil apa yang harus kita lakukan untuk membantu wabah COVID ini sehingga tidak menyebar dan tidak sampai meluas terutama di benua kita di Kabupaten Tabalong. Anak-anak yang ada di sekolahan itu di sela-sela dia libur, maka ada tugas tambahan yang kita berikan. Karena mereka adalah jurusan Tata Busana, jadi mereka membuat masker yang dia kerjakan di rumah. Satu anak itu antara 10 sampai 15 masker yang harus mereka buat. Mantap. Satu kerja dua gawi kalau bahasa Banjarnya, Bu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tugas tapi menghasilkan. Ini mohon maaf nanya, Bu ya. Apakah cuman jurusan Tata Busana itu yang diberi tugas atau mungkin kelas lain atau misalkan jurusan Tata Boga atau di jurusan apa? TKJ. Ada kemampuan menjahit gitu, bisa misalnya maulah busana hendak terlibat, apakah itu juga? Baik, untuk sementara ini memang baru jurusan Tata Busana. Pertimbangannya adalah karena mereka adalah di jurusan Tata Busana dan dikerjakan di rumah, otomatis mereka juga punya mesin jahit di rumah. Kalau kita meminta kepada anak yang di luar jurusan Tata Busana seperti yang Mas yang tadi sampaikan, misalnya TKJ, Tata Boga, multimedia, itu belum sampai ke sana. Karena beda ininya, ya. Karena mereka beda basic, beda jurusan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka punya keinginan ingin menyumbangkan masker
di luar jurusan mereka atau jurusan tata busana, tapi mereka punya hobi untuk menjahit, maka kita juga akan menerima. Nah, jadi gini Bu, kan jurusan tata busana ya yang diberikan tugas itu. Mohon maaf kalau boleh tahu berapa berapa kelas dan berapa siswanya yang dilibatkan? Atau tingkatan dari kelas 1 kah, kelas 2 atau kelas 3 aja? Baik. Jumlah siswa yang ada di jurusan tata busana itu hampir merata untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi masing-masing kelas itu ada 2 kelas. Satu kelas itu jumlahnya antara 19 sampai 20. Dan kalau kita total kelas 10, 11, 12 itu jumlahnya sekitar 125 anak. Ketika mereka diberikan tugas untuk membuat masker antara 10 sampai 15, maka dalam 1 hari mereka bisa menyelesaikan. Jadi sekitar 1000. Tetapi karena terkendala bahwa mereka juga belajar secara online, ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru lain selain guru tata busana untuk membuat masker, maka mereka juga meminta kadang-kadang bolehlah Bu 2 hari. Ada yang minta keringanan dalam hal ini terutama untuk kelas 12. Karena mereka mulai hari Senin kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu melakukan kegiatan ujian sekolah lewat online yang diberikan oleh guru di setiap mata pelajaran yang dia ikuti di sekolah. Nah, jadi dikerjakan di rumah tadi Bu ya? Betul, tugas. Dikerjakan di rumah. Kemudian untuk bahan baku atau bahan baku lah, kainnya atau mungkin itu gimana caranya? Apakah disediakan sekolah? Iya, selama ini jurusan tata busana itu memang ada pelajaran produktif yang mereka harus praktek membuat baju. Dan ini adalah sesuai dari tugasnya masing-masing yang diberikan oleh guru produktif kepada siswa. Oleh karena itu, dari sisa pembuatan baju itu ada kain-kain perca yang dimanfaatkan oleh mereka. Tetapi ketika mereka sudah melaksanakan kegiatan ini, bahan perca pun sudah habis. Maka kami dari pihak sekolah berdasarkan pada edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa kita boleh menggunakan anggaran Bosda untuk membuat masker, kemudian baju APD yang akan kita donasikan ke pihak medis. Baik, ini Bu, tadi sekilas Ibu sebutkan baju APD itu juga ada mungkin tugas atau mungkin cuma masker doang? Pada saat ini kami sebagai salah satu relawan yang dibentuk oleh satu kelompok yang di dalamnya itu adalah kebanyakan adalah orang-orang YABN, katakanlah seperti Ibu Joraida, Citra, dan teman-teman yang lain. Karena sulitnya bahan baku untuk pembuatan APD, maka mereka menyiapkan baju APD-nya atau bahan untuk pembuatan baju APD, sementara siswa kita beserta dengan guru itu adalah menjahit baju APD. Nah, siswa ini karena baru mendapatkan bagaimana membuat baju APD, sehingga mereka belajarnya lewat tutorial. Jadi gurunya dulu membuat video bagaimana memotong kain itu, kemudian sampai pada menjahit sehingga bentuk jadi. Harapannya standar mutunya itu ya Bu ya, sesuai dengan standar. Nah, itu kan sekolah Ibu membuat masker sama membuat APD itu kan kalau sudah jadi oleh siswa itu, nah diserahkan kemana atau pihak sekolah Ibu yang membagikan gitu? Baik, untuk masker beberapa minggu yang lalu kita sudah menyerahkan ke Rumah Sakit Badarudin itu sebanyak 250, kemudian ke Dinas Kesehatan 250, kemudian ke masyarakat sekitar yang ada di SMKN 1 Tanjung. Sekitar sekolah boleh, karena kemarin ada masjid yang di dekat sekolahan itu meminta masker untuk pelaksanaan kegiatan mereka ketika mengadakan sholat, jadi kita berikan sebanyak kemarin 150 masker. Dari awal ditugaskan oleh guru pada siswanya,
kalau bisa diperhitungkan mungkin sudah berapa hasil produksi anak-anak Bu yang sudah dibagikan juga? Kami membagi kurang lebih 1.500 lebih karena kita akomodir itu dan siapapun yang menginginkan akan kita berikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang itu yang pesan dengan kita, kemudian uang yang mereka berikan itu adalah untuk membeli bahan lagi. Karena untuk saat ini kita sudah mengalami kesulitan untuk membeli bahan baku pembuatan masker. Contohnya adalah tali karet yang harus kita pasang di belakang, itu sangat sulit yang ada di kabupaten kita, sehingga kita sebagian itu memesan secara online. Nah, tadi mungkin sekilas dibagikan ke masyarakat sekitar belum? Atau sudah lingkup Kabupaten Tabalong mungkin? Kalau untuk sementara baru lingkup Kabupaten Tabalong. Jadi ada beberapa yang sudah memesan ke sekolahan kita, yaitu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, kemudian dari PT PAMA itu juga memesan di tempat kita. Nah ini Bu, mungkin setelah pandemi ini, apakah ada kedepannya rencana tetap melaksanakan kegiatan ini atau mungkin dalam produksi nih ya, mungkin dalam jenis yang lain lah mungkin selain masker atau apa? Baik, kalau saat ini karena situasional, maka anak-anak hanya ditugasi untuk membuat masker. Tetapi kedepannya mereka tetap melakukan sebuah produk berupa barang sesuai dengan basic mereka tata busana. Jadi dia juga mendesain baju, kemudian membuat baju dengan jenis-jenis tertentu untuk mereka lakukan dari tugas yang diberikan oleh guru-guru yang mengajar di produktif. Jadi tanpa ada wabah yang saat ini pun mereka sudah produksi, terutama dari segi pakaian. Harapannya lulusan dari SMK 1 Tanjung ini anak-anak sudah siap kerja. Betul. Jadi harapannya mereka memang karena SMK itu bisa, maka mereka harus ketika alumni atau lulus dari SMKN 1 Tanjung sudah memiliki sebuah keterampilan untuk masa depan mereka. Karena dengan jurusan tata busana itu adalah sudah sebagai modal untuk mereka membuka jahitan, kemudian menerima atau bekerja sama dengan butik-butik tertentu sebagai tenaga atau karyawan di sana. Nah, mungkin sekilas dari awal pembicaraan kita sampai detik ini Bu ya, apapun yang dilakukan oleh orang-orang khususnya seperti Ibu, mungkin sebagai sebagai koordinatornya atau karena sebagai kepala sekolahnya, otomatis aksi ini harapannya tetap berlanjut ya. Walaupun sudah berakhir. Mudah-mudahan sudah selesai. Mudah-mudahan cepat pulih coronanya ke rumahnya gitu. Nah, ini sasat aja Jepang di sini nih, sasat sedikit. Jadi mungkin harapan Ibu ke depannya. Harapan kedepannya adalah jangan hanya semacam himbauan lah kepada masyarakat bahwa kebersihan itu memang bagus. Memakai masker tidak pada saat ada wabah, tetapi alangkah baiknya kalau ini kita pakai setiap hari untuk menjaga agar kita untuk kesehatan kita menghirup udara yang segar. Ketika kita di jalan, misalnya dalam keadaan siang hari, maka yang kita hirup itu adalah udara yang kurang sehat. Jadi kalau ketika kita pakai masker, itu adalah untuk melindungi diri kita, untuk menjaga kebersihan. Dan kedepannya anak-anak juga terus berkreasi, tidak hanya ketika wabah, dan mereka juga punya rasa sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Isu-isu nasional harus tetap kita ikuti, tidak hanya ketika ada wabah COVID-19. Ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, pada intinya kita yang mengundang Ibu ke sini mohon maaf apabila ada mungkin kata-kata kita yang kurang berkenan, penjamuan atau pelayanan kita yang kurang memuaskan.
Terima kasih Bu, moga-moga nggak kapok, nggak jerak hadir untuk kami undang. Kedepannya mudah-mudahan ada lagi kita bisa bersuara. Iya, bagi pemirsa TV Tabalong, penikmat aja Pak, pecinta acara ngopi yuk, jangan kemana-mana, jangan merasa tersinggung atau merasa wah agak wara di acara itu aja. Kadang artinya kita di sini kan di acara ngopi ngobrol santai dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif gitu. Pada intinya apabila bintang tamu kita bahasa laut, kita bahasa Inggris. Iya. Menyesuaikan kita. Ya, jadi pemirsa penonton yang ada di studio dan pemirsa di rumah, di acara kita ngobrol inspiratif ini, pesan kami lah. Marilah kita artinya mengikuti anjuran pemerintah yang selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, jangan lupa pakai masker kemana-mana bila keluar tadi kan. Dan tetap di rumah aja kecuali perlu benar keluar rumah. Misalnya buat pian kada acara kemana-mana, jangan nonton aja kami. Setiap malam Senayan hari Minggu jam 8 malam. Jangan kada keingatan. Buan pian pokoknya pantau terus, stay tune terus. Tetap di channel kita TV Tabalong, TV Kebanggaan, khususnya di acara Ngopi Yuk, ngobrol inspiratif. Nah, ulun nang mengawani hampian Jaya Gin Mayu. Ulun Radit Wara, lawan bintang tamu kita Ibu Lis Sulastrini mengucapkan mohon maaf, mohon ampun bila mana terdapat kesalahan ucapan dan perbuatan tingkah laku kami di sini karena kami kada ada maksud untuk menyinggung buhan pian berdataan. Sampai jumpa. Tetap semangat, tetap waspada, selalu jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.